Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia damai. Sahabat, teman-teman semua, saudara-saudara, ketemu lagi di channel Laude Rahim bin Ali. Kali ini kita akan kupas, kita akan ulas, kita akan obrolan rakyat cerdas terkait beberapa atau tema yang saya angkat hari ini. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di channel Laude Rahim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Menarik tema ini karena ini juga sempat menjadi perbincangan di kalangan warganet, teman-teman organisasi swadaya masyarakat atau LSM. Tapi sebelum saya ulas secara obrolan rakyat cerdas, saya akan sebagai prolog saya akan memberikan atau menyampaikan beberapa kata hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu kepada kebaikan dan takwa, tapi jangan kamu bertolong-tolonglah kepada kesesatan dan permusuhan. Al-Quranul Karim. Subhanallah. Oke, kita lanjut. Kali ini tema yang saya angkat cukup menegang sekali, karena ini terkait dengan sebuah lembaga yang memberikan penilaian kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. LBH Jakarta menyerahkan rapot merah 4 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada 10 poin yang disorot LBH. Dilansir dari Detik News, saya ingin bacakan supaya kita sama-sama memberi ulasan dan memberikan penilaian. Kenapa LBH Jakarta menyerahkan rapot merah? Jujurkah memberikan predikat itu? Atau ada apa di balik sehingga LBH begitu menyerang Anies juga dengan memberikan rapot merah, seolah-olah 4 tahun ini Anies tidak berbuat apa-apa, tidak ada kemajuan apa-apa. Padahal rakyat Jakarta tahu persis 4 tahun ini luar biasa, mulai dari penanganan banjir, mulai dari transportasi terintegrasi, mulai dari kenyamanan masyarakat Jakarta, dan banyak hal lain. Nah, akan kita lihat sejauh mana penilaian dari LBH ini yang akan kita coba sandingkan dengan keberhasilan Anies yang lain. Oke, saya mulai. LBH Jakarta beri Anies rapot merah. PDIP sudah pas. Ya, kalau PDIP ya begitu, partai politik. Apa saja yang memang dilakukan oleh Anies Baswedan keberhasilan, tidak pernah dilihat itu sebagai sebuah keberhasilan, malah dicari kesalahan-kesalahan yang membangun opini supaya orang tidak percaya kepada Anies. Itulah kerja partai politik, itulah kerja partai yang di luar pemerintahan tidak pernah objektif untuk menilai. Oke, kita lanjut. Menurut LBH, kita meng-highlight 10 permasalahan di Jakarta, termasuk janji politik Anies ketika naik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan beberapa masalah krusial yang ada di Jakarta selama masa kepemimpinannya, kata pengacara publik LBH Jakarta Charlie Medino, Senin 18/10/2021.
Rapot merah itu diserahkan dalam bentuk kertas posisi. Adapun yang menjadi sorotan mulai dari buruknya kualitas udara di Jakarta, penanganan banjir, penanganan pandemi COVID-19, penggusuran paksa hingga reklamasi Jakarta. Sorotan pada 10 permasalahan berangkat dari kondisi faktual warga DKI Jakarta dan refleksi advokasi LBH Jakarta selama 4 tahun masa kepemimpinan Anies. Yang menarik di sini dikomentari oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, kepada wartawan Senin 18/10/2001 seperti dikutip Detik News. Dulu janjinya gak digusur, kata Gembong. Dulu penanganan banjir, gagal penanganan banjir, pengurukan kali sungai. Saya jawab, Pak Anies itu tidak pernah menggusur. Pak Gembong salah tuh. Penanganan banjir sekarang lebih cepat keringnya. Kita nggak bisa menghindari buangan air dari Bogor. Tapi sekarang ketika banjir, penanganan cepat. Gak sampai 15 menit sudah kering lagi. Itu kinerjanya Pak Anies. Kemudian pengerukan kali dan sungai. Pak Gembong, saya mau kasih tahu, saya ini warga Jakarta. Bapak kan anggota dewan yang hanya duduk di dalam gedung. Sekali-sekali lah lihat Pak, Jalan Pelumpang Semper, Jakarta Utara. Bapak datang ke sini, itu mesin-mesin, itu beko dan lain-lain, tiap hari mereka itu ngeruk kali tanah di sungai itu. Jadi kalau di daerah Jakarta Utara seperti Pelumpang, Kelurahan Rawabadak, begitu banjir sampai 15 menit lagi. Semua sistem pasukan yang orange atau biru itu mereka sudah siap siaga. Artinya ada koordinasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan semua itu berjalan bagus. Semua sistem berjalan, mesin-mesin itu yang ada di kali itu semua berjalan. Oleh karena itu, sebagai warga Jakarta, nama saya Laude Rahim, Pak Gembong, coba kalau banjir jangan duduk di kantor, Pak. Sebagai wakil rakyat turun lagi di lapangan banjir, lihat bahwa memang kondisinya sebenarnya seperti apa. Jangan Bapak di kantor terus teriak-teriak seolah-olah bahwa Jakarta banjir. Jakarta banjir kan sudah lama Pak. Tapi bagaimana cara penanganannya supaya cepat dan banjir secepatnya bisa diatasi? Itu yang harus Bapak bicarakan, yang Bapak harus analisa. Bukan karena like, dislike, nggak suka sama Pak Anies, Bapak apa saja kerjanya Pak Anies Bapak sikat. Gak benar juga itu. Nah, saya mau kasih tahu wakil warga masyarakat Jakarta, kalau memang ada figur-figur yang selama ini duduk di dewan tetapi tidak berpikir untuk rakyat, pada saat pemilihan jangan dipilih. Karena mereka hanya berpikir untuk diri dan partai mereka. Mereka tidak pernah berpikir untuk kebaikan rakyat. Maka harus ada sanksi sosial dari rakyat, jangan pilih mereka. Oke, kita lanjut lagi. Terhadap kampung akuarium yang seolah-olah di dalam pemberitaannya si Gembong Warsono ini, ketua fraksi PDP DKI Jakarta, seolah-olah digusur oleh Anies. Justru kebalik. Saya mau kasih tahu sejarahnya kampung akuarium ini. Kampung akuarium ini era kepemimpinan Ahok. Kampung akuarium digusur pada 11 April 2016. Pemukiman warga digusur karena Ahok ingin membangun
sheet file di tempat berdirinya bangunan warga di samping Museum Bahari dan Pasar Ikan. Jadi digusur sama Ahok, bukan Anies. Jangan dibalik-balik. Ya, Pak Gembong. Bapak kan anggota dewan, kok gimana sih, apalagi ketua fraksi PDIP. Ya, digusur Ahok. Anies membangun kembali. Terlepas daripada itu peruntukan untuk apa, itu bukan persoalan. Yang paling penting diperuntukkan buat warga masyarakat Jakarta yang mereka selama ini terpinggirkan, yang mereka selama ini tidak punya hunian. Dengan adanya program Anies Bangun, maka mereka juga menjadi manusia-manusia yang lebih dihargai oleh pemerintah DKI. Cara berpikir seperti gitu, bicara aturan, padahal rakyat digusur. Saya mau tanya, Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan, di mana? Jangan bicara aturan. Aturan itu harus ada kaitannya. Ya, setiap aturan dibuat itu ada asas manfaat, berkeadilan enggak? Jangan bermain-main. Rakyat sudah muak, Pak Gembong. Oke, kita lanjut lagi. Rakyat Jakarta lebih tahu Gubernur Anies Baswedan yang punya kepedulian kepada rakyat. Kampung akuarium digusur Ahok, semua bangunan diratakan, kemudian Anies kembali membangunnya. Itu artinya Anies punya kepedulian kepada masyarakat DKI Jakarta, apalagi masyarakat yang terpinggirkan. Seperti begitu. Jadi sorotan LBH ini saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan di LBH bahwa kita juga harus objektif. Penilaian harus objektif, punya landasan-landasan yang kuat. Seolah-olah Anies ini gagal atau belum berhasil. 1 tahun lagi sesuai dengan janjinya dia ingin dia ingin 5 tahun ini janji-janji politik dia tunaikan. Masih ada 1 tahun. Sebagai rakyat Jakarta, saya pikir yang paling persis, yang paling tahu adalah masyarakat rakyat Jakarta. Dan dari perjalanan menyampaikan jurnalis kepada publik, saya melihat justru warga Jakarta senang dengan kinerjanya Pak Anies, senang dengan kebijakan-kebijakan Pak Anies, dan masih segar di liputan saya ketika beliau datang ke Tanah Merah memberikan IMB sementara yang selama 25 tahun selama gubernur tidak pernah dicari solusi dan pemecahannya. Di tangan Anies lah semua permasalahan, dan tidak terlalu lama semua itu diselesaikan dan dicari pemecahan. Oke, rakyat Jakarta tetap mendukung Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.